Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 4 warga tewas tertimpa pohon tumbang di hutan lindung daerah Cisompet, Kabupaten Garut. Tumpukan sampah di Pantai Loji, Kabupaten Sukabumi capai 100 ton. Saking sulitnya mendapat air bersih, warga desa Wanakerta, Karawang terpaksa pakai air sungai yang tercemar limbah. Kita ke informasi pertama, 4 warga Garut tewas setelah tertimpa pohon tumbang di hutan Cikolak, Kabupaten Garut. Sementara 1 korban lain terluka dievakuasi ke puskesmas. Korban gunung ya Allah, korban anu nebok iya mayitna ya Allah. Sebuah pohon besar tumbang di hutan lindung di daerah Cikolak, RPH Cihurip petak 103 BKPH Cisompet, Kecamatan Pende, Kabupaten Garut. Akibatnya sejumlah warga yang berteduh di bawahnya tertimpa pohon besar. Terdata ada 4 orang yang meninggal dunia dan 1 orang terluka. Para korban meninggal adalah Nana, Suryadi, Adang, dan Ginanjar. Dan musibah tertimpa pohon tersebut diduga pohon tumbang akibat hujan deras yang mengguyur di wilayah Kecamatan Pende, dan posisi para korban sedang berteduh di salah satu gubuk yang ada di lokasi tersebut. Ada korban meninggal dunia dan korban tersebut sudah dibawa oleh keluarganya masing-masing, dan juga korban yang 1 luka berat, luka-luka itu sudah dibawa oleh keluarganya juga. Sementara korban selamat, Jalal, warga Caringin Kabupaten Garut, dibawa ke Puskesmas Cisompet untuk penanganan lebih lanjut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ditinggal pemiliknya ke sawah, sebuah rumah di Pantura Subang ludes dilalap api. Akibatnya pemilik rumah kini kehilangan tempat tinggal. Api dengan cepat membesar dan membakar rumah milik Waskini, warga desa Rancadaka, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, Sabtu siang. Tak tersedianya air membuat warga tak bisa berbuat apa-apa. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan, tetapi sia-sia. Seluruh bangunan tak bisa diselamatkan karena dibangun dari kayu. Tahu-tahu ada ibu-ibu teriak-teriak, ngasih tahu ada yang kebakaran. Terus saya langsung sama Pak Haji Lurah aku langsung ngambil ini mesin yang suka untuk memprot. Penyebabnya apa sih, Bang? Penyebabnya kurang begitu jelas saya juga. Ini ditinggal pemiliknya atau gimana? Ya, pemiliknya mah nggak ada, masih di luar. Saat peristiwa terjadi, rumah dalam kondisi kosong karena penghuni rumah sedang pergi bekerja ke sawah. Saya nggak tahu. Di sawah. Di sawah. Panen paginya. Rumah ditinggal. Tinggal. Agi wingi mah nyaponi ke sini. Belum ragat sananya. Jadi kan punya padi panen kan ke sana belinya. Ibu pergi ke sawah. Sawah. Bapak ke sawah nyemprot. Saya derpak. Bisa kebakaran karena apa, Bu? Ya nggak tahu. Listrik ada? Listrik pakainya. Nggak tahu. Ibu 1 unit mobil damkar yang tiba ke lokasi untuk pendinginan sehingga api tidak kembali menyala. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun kuat dugaan akibat korsleting. Karena menurut keterangan dari yang punya rumah itu nggak ada listrik di sana. kok bisa ada api? Nggak tahu apa dari sampah apa dari mana itu. Kami belum jelas nanti. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, tetapi Waskini kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya. Kasus kebakaran ini dalam penanganan Polsek Pusaka Nagara. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Berita selanjutnya, tim gabungan terus membersihkan tumpukan sampah di Pantai Loji, Kabupaten Sukabumi. Sampah yang terkumpul mencapai 100 ton. Polisi pun bergerak menyelidiki asal sampah dengan menyusuri Sungai Cimandiri. Namun dugaan limbah pakaian dari sungai tidak terbukti.
Sampah yang menumpuk di Pantai Loji, Kampung Cibutun, dan Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi terus diangkut. Alat berat didatangkan lebih banyak lagi karena banyaknya sampah yang menumpuk bahkan sampai tertimbun pasir pantai. Dalam aksi bersih pantai di hari ketiga, sampah yang dikumpulkan mencapai 100 ton. Seluruh sampah dibuang ke TPA Cimenteng. Pembersihan terus berlangsung sampai sampah benar-benar tidak tersisa di Pantai Loji. Loji sendiri dari Loji Pantai Talanca kemudian sampai dengan Sangrawang ini kurang lebih ada di 2,5 sampai 3 kilo. Namun untuk yang kita bersihkan saat ini sudah kita masuk di kurang lebih sudah hampir 700 meter ya sampai dengan, tapi target kita sampai dengan 1 kilo sehingga ini akan bersih sampai dengan menyambung dengan ke Pantai Talanca yang sebelumnya sudah pernah kita bersihkan juga. Bersih-bersih Pantai Loji sejak Jumat lalu melibatkan banyak pihak, mulai dari anggota Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi, Pemkab Sukabumi, seluruh elemen TNI dan masyarakat setempat, termasuk Pandawara Group, grup pemuda yang menurunkan aksi bersih-bersih di Pantai Loji. Sabtu lalu, tim gabungan juga menyusuri Sungai Cimandiri yang diduga jadi jalur pergerakan limbah sampah yang menumpuk di Pantai Loji dan Pantai Cibutun, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Mereka menyelidiki asal sampah limbah kain yang begitu banyak di Pantai Loji. Rute penyusuran dimulai dari Muara Cimandiri melalui Cikopeng dan berakhir di Tegal Cibuntu dengan total perjalanan sekitar 6 km. Namun tidak ditemukan sampah kain seperti yang menumpuk di pantai. Diduga limbah kain berasal dari laut yang sengaja dibuang lalu terbawa arus atau gelombang laut ke bibir pantai. Satu asumsi sajalah, sampah yang ada hari ini yang ada di pinggir pantai ini adalah sampah dari laut. Karena debit yang ada di sungai ini kita cermati dan juga di hulunya itu tidak terindikasi ada buangan-buangan yang seperti didapatkan sampah di Cibutun itu. Polisi akan menindaklanjuti temuan awal ini untuk mencari asal sampah tersebut. Temuan ini juga menjadi bahan untuk kita lakukan investigasi yang skupnya tadi adalah di seputaran Sungai Cimandiri, berarti sekarang lebih luas, yaitu ke arah pantai. Kami akan berkoordinasi dengan Satpol Air, kemudian juga dengan Pos AL, karena ini areanya ke laut ya. Untuk menjaga kebersihan, personil Pol Airut menjaga pantai. Pantai Loji masuk dalam kawasan Geopark Ciletuh. Aparat juga memasang spanduk larangan membuang sampah ke sungai agar tak mencemari Pantai Talanca hingga Desa Sangrawayang. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kemacetan panjang terjadi di ruas tol Cipularang Purwakarta arah menuju Bandung saat akhir pekan kemarin. Kemacetan itu pun berlanjut hingga ke daerah wisata Lembang. Kemacetan panjang terjadi sejak memasuki kilometer 80 tol Cipularang Purwakarta Sabtu malam. Kendaraan dari Jakarta menuju Bandung hanya bisa berjalan merayap dan mengular sepanjang 5 km. 3 lajur tol dipenuhi kendaraan pribadi, truk, dan bus angkutan penumpang. Selain karena peningkatan volume kendaraan menuju Bandung, kemacetan juga dipicu truk yang mogok di kilometer 85 wilayah Sukatani. Usai dievakuasi, arus lalu lintas kembali lancar. Sementara itu arus kendaraan sebaliknya dari Bandung ke Jakarta ramai lancar. Kepadatan lalu lintas juga berlanjut di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung pada Sabtu dan Minggu. Macet terpantau di beberapa titik. Antrean kendaraan dari arah kota Bandung menuju Lembang ini mencapai 3 km. Sementara dari arah Subang menuju Lembang, kemacetan terpantau pada sejak Jalan Cikole. Polsek Lembang merekayasa arus dengan mengalihkan rute ke Jalan Kayu Ambon agar tidak terjadi penumpukan di sekitar Simpang Panorama. Terlebih lagi di pusat kota Lembang juga aktivitas warga di pasar. Kawasan wisata Lembang masih menjadi favorit masyarakat, terutama dari luar kota untuk memanfaatkan libur akhir pekan.